Halo teman-teman, kembali bertemu saya. Perkenalkan nama saya Timotius William Kristianto. Saya dari kelas TL2A, jurusan Elektronika Prodi D3 Teknik Listrik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proteksi dan kontrol busbar. Definisi umum. Busbar merupakan bagian utama dalam suatu gardu induk yang berfungsi sebagai tempat terhubungnya semua bay yang ada pada gardu induk tersebut, baik bay line maupun bay trafo. Umumnya gardu induk didesain dengan konfigurasi 2 busbar atau double busbar, namun juga masih terdapat gardu induk yang memiliki 1 busbar atau single busbar. Dalam pengoperasiannya, busbar dan diameter tidak terlepas dari kondisi abnormal yang disebut sebagai gangguan. Gangguan yang terjadi pada busbar dan diameter adalah gangguan yang bersifat destruktif. Apabila terjadi gangguan pada busbar atau diameter, maka kemungkinan terjadi kerusakan pada peralatan instalasi yang sangat besar. Di samping itu, keandalan sistem dalam menyalurkan pasokan daya juga akan terganggu. Proteksi busbar adalah suatu sistem proteksi yang berperan penting dalam mengamankan gangguan yang terjadi pada busbar. Sistem proteksi ini harus bekerja secara sensitif, selektif, cepat, dan harus stabil untuk gangguan yang terjadi di luar daerah proteksi busbar atau diameter. Di sini ada definisi umum. Kriteria gardu induk yang diprioritaskan dipasang busbar protection adalah gardu induk yang merupakan outlet dari pembangkit atau gardu induk yang merupakan outlet IBT, gardu induk yang memiliki minimal 8 bay penghantar, atau gardu induk yang merupakan jalur tie line. Selanjutnya, sistem proteksi busbar dan diameter merupakan suatu sistem kolektif yang meliputi trafo arus atau CT, trafo tegangan atau PT, relay proteksi, pemutus tenaga atau PMT, catu daya, dan rangkaian pengawatannya. Bagian-bagian dari sistem proteksi ini dapat dilihat seperti gambar di bawah. Berikutnya, diferensial busbar. Prinsip kerja proteksi diferensial busbar menggunakan metode mass press circulating current. Semua arus yang masuk dan keluar dari busbar dibandingkan satu sama lain pada kondisi sistem normal atau terjadi gangguan di luar zona proteksi busbar. Tidak ada resultan arus yang mengalir ke relay diferensial busbar sehingga relay tidak bekerja. Namun sebaliknya, apabila terjadi gangguan di dalam zona busbar, maka akan timbul resultan arus yang besar dan mengalir ke relay diferensial busbar sehingga relay bekerja. Berikutnya, komponen yang menyusun suatu sistem proteksi diferensial busbar. Bus zone merupakan bagian dari diferensial busbar yang berfungsi untuk menentukan busbar yang terganggu. Berikutnya, check zone berfungsi untuk memastikan bahwa relay proteksi busbar akan bekerja dengan benar pada saat terjadi gangguan internal dan tidak akan bekerja pada saat gangguan eksternal. Berikutnya, berdasarkan jenisnya, relay proteksi busbar dibagi menjadi dua. Pertama, relay busbar jenis high impedance dipasang dengan skema CT pada bay yang terhubung pada busbar yang sama dihubungkan secara paralel satu sama lain. Metode ini merupakan keunggulan, yaitu lebih mudah diterapkan dan lebih mudah dikembangkan apabila ada penambahan bay pada gardu induk. Sangat sensitif terhadap gangguan fasa tanah dan fasa-fasa serta sangat stabil terhadap gangguan eksternal. Namun, relay jenis ini juga memiliki kelemahan. Semua CT dalam satu zona busbar harus mempunyai rasio dan kelas CT yang sama, serta membutuhkan stabilizing resistor dan tahanan non-linear. Digunakan jika rangkaian sekunder melebihi nilai ketahanan isolasi dari sisi rangkaian sekunder pada terjadi gangguan internal. Ketahanan isolasi berdasarkan IEC 60255 1977-ANSI C3790181989 adalah lebih dari 2 kV. Relay busbar.
Ini slow impedance menggunakan skema di mana masing-masing CT pada bay yang tersambung ke busbar dihubungkan ke relay secara langsung. Hal ini memungkinkan digunakannya CT dengan rasio yang berbeda. Relay jenis ini harus memiliki modul cadangan, modul analog input, modul binary input, modul binary output untuk keperluan pengembangan atau penambahan bay pada busbar nantinya. Berikutnya ada circulating current protection. Circulating current protection atau CCP merupakan jenis proteksi yang digunakan untuk mengamankan diameter. CCP umumnya diterapkan pada sistem gardu induk 1,5 breaker yang menggunakan CT line. Sistem proteksi CCP digunakan untuk mengamankan daerah di antara CT pada bay TL dengan CT pada PMT pengapit diameter tersebut. Apabila terjadi gangguan kerja relay CCP, maka relay ini akan mentripkan dua buah PMT diameter dan mengirimkan sinyal direct transfer trip atau DTT ke GI lawan atau depan. Berikutnya, komponen yang menyusun suatu sistem proteksi CCP. Pertama ada relay diferensial. Relay diferensial berfungsi sebagai proteksi utama apabila terjadi gangguan dalam area proteksi CCP. Fungsi intertrip berfungsi untuk mengirimkan sinyal direct transfer trip atau DTT ke GI lawan GI depan sehingga lokasi gangguan bisa dilokalisir. Berikutnya ada breaker failure protection. Merupakan proteksi yang bekerja apabila terjadi kegagalan pemutusan PMT saat terjadi gangguan. Pada sistem gardu induk 1,5 PMT, relay CBF akan mentripkan PMT berdasarkan PMT yang gagal trip, yaitu 1. Apabila PMT A yang gagal trip, maka relay CBF akan mentripkan kembali PMT A, dan apabila masih gagal trip, maka akan mentripkan PMT AB dalam satu diameter seluruh PMT yang terhubung pada busbar A dan mengirimkan sinyal direct transfer trip. 2. Apabila PMT B yang gagal trip, maka relay CBF akan mentripkan kembali PMT B, dan apabila masih gagal trip, maka akan mentripkan PMT AB dalam satu diameter seluruh PMT akan terhubung pada busbar B dan mengirimkan sinyal direct transfer trip. Apabila PMT AB gagal trip, maka relay CBF akan mentripkan kembali PMT AB, dan apabila masih gagal, maka akan mentripkan PMT pengapitnya, PMT A dan PMT B, serta mengirimkan sinyal direct transfer trip. Berikutnya, relay CBF akan bekerja apabila beberapa persyaratan terpenuhi. Berikut persyaratannya. 1. Arus gangguan melebihi setting arus relay. 2. Ada initiate dari proteksi utama atau proteksi cadangan atau dari relay lockout. 3. Pada batas waktu tertentu, PMT masih dalam kondisi menutup. Berikutnya, komponen yang menyusun suatu sistem proteksi CBF. Pertama, ada relay arus lebih atau OCR. Relay arus lebih pada CBF berfungsi mendeteksi adanya gangguan pada sistem berdasarkan besar arus yang dideteksi relay. 2. Rangkaian logika atau logik. Rangkaian logika pada relay CBF berfungsi untuk membentuk suatu persyaratan yang membuat relay ini bekerja. 3. Rangkaian intertrip pada relay CBF berfungsi untuk mengirimkan sinyal direct transfer trip atau DTT ke GI lawan sehingga gangguan bisa dilokalisir. Lalu di sini ada short zone. Relay short zone protection atau ZCP merupakan jenis proteksi yang digunakan untuk mengamankan daerah antara CT dan PMT pada diameter saat PMT tersebut dalam kondisi terbuka atau open. Berikutnya ada di sini relay SZP akan bekerja apabila beberapa persyaratan terpenuhi. Relay SZP mendeteksi adanya arus gangguan PMT dalam kondisi terbuka. Berikutnya, komponen yang menyusun sistem proteksi SZP.
Pertama ada relay arus lebih atau OCR, berfungsi untuk mendeteksi adanya gangguan pada sistem berdasarkan besar arus yang dideteksi relay. 2 ada rangkaian intertip. Rangkaian intertip berfungsi untuk mengirimkan sinyal direct transfer ke GI lawan agar gangguan bisa dilokalisir. Berikutnya ada stub protection. Relay stub digunakan pada sistem GI atau GI TET 1,5 breaker yang tidak menggunakan CD line dan membutuhkan status pemisah line kondisi open sebagai persyaratan untuk bekerja. Sistem proteksi stub digunakan untuk mengamankan daerah antara dua CT pada diameter hingga pemisah line. Apabila terjadi gangguan di daerah kerja relay stub, maka relay ini akan mentripkan 2 buah PMT diameter. Berikutnya relay arus lebih dan relay gangguan tanah by couple atau OCR, GVR couple. Relay arus lebih OCR, relay arus lebih merupakan proteksi cadangan busbar untuk jenis gangguan fasa. Relay gangguan tanah atau GVR. Relay gangguan tanah merupakan proteksi cadangan busbar untuk gangguan fasa tanah. Relay tegangan nol. Relay tegangan nol merupakan peralatan kontrol yang bekerja apabila hilang tegangan atau blackout pada suatu gardu induk. Relay frekuensi kurang. Relay frekuensi kurang merupakan peralatan proteksi yang bekerja apabila terjadi penurunan frekuensi di sistem. Berikutnya ada discrepancy control switch. Discrepancy control switch di sini berfungsi untuk mengubah status PMT dan PMS dari posisi masuk menjadi buka ataupun dari buka menjadi masuk. Annunciator. Annunciator adalah peralatan bantu yang berfungsi memberikan tanda peringatan kepada operator GI mengenai fungsi proteksi mana yang bekerja. Annunciator mengambil input dari masing-masing relay proteksi. Dan selector switch. Selector switch adalah saklar pilih untuk fungsi-fungsi tertentu seperti selector switch on off, lokal, remote, supervisory, dan lain sebagainya. Berikutnya ada meter. Meter merupakan alat yang dapat memonitoring bebanan busbar dan tegangan yang terjadi. Beban busbar diukur dengan ampermeter, sedangkan tegangan busbar diukur dengan voltmeter. Berikutnya ada failure mode and effect analysis. Merupakan sistem proteksi busbar dan diameter yang sedang beroperasi memiliki potensi mengalami kegagalan, gangguan, dan kerusakan. Untuk mengetahui peluang kerusakan, maka digunakan metode failure mode and effect analysis. Adapun subsistem yang menyusun sistem proteksi busbar dan diameter, diantaranya fungsi diferensial busbar, sirkulasi current, breaker failure, short zone, OCR atau GVR couple, F couple, tegangan nol, frekuensi kurang, dan fungsi kontrol. Baik, demikian presentasi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa.